Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang kami cintai, izin kebetulan saya ditugasi satu sebagai Dirut Rumah Sakit Sulianti Saroso, yang kedua PLT Rumah Sakit Persahabatan. Saya akan menjelaskan dulu Rumah Sakit Sulianti Saroso. Per hari ini itu ketersediaan tempat tidur ICU-nya itu 100%. Bornya, kemudian totalnya adalah 96%. Nah, ini sudah ditambah 24 tempat tidur dari 100 sejak tanggal 12 Juni. Nah, sekarang kami sampaikan bahwasanya RSPI Sulianti Saroso memang sejak awal sudah menjadi didedikasikan sebagai rumah sakit COVID. Nah, sehubungan dengan lonjakan kasus ini, maka kami telah merencanakan akan menambah sejumlah 41 tempat tidur, ya, sehingga akan menjadi 145 tempat tidur sampai dengan pertengahan Juli ini. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan tempat tidur ini akan menampung lebih banyak baik yang di ICU maupun yang di non-ICU. Nah, tentu saja dengan penambahan ini perlu diiringi dengan penambahan SDM maupun penambahan alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung yang lain. Sudah kami siapkan, total tenaga yang dibutuhkan oleh RSPI Sulianti Saroso itu sebanyak 80 perawat dan 2 dokter spesialis radiologi dan rehabilitasi medik. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan ini kita dapat melayani maksimal penanganan lonjakan kasus. Di samping itu, kita sudah menyiapkan apabila terjadi tumpukan di IGD, maka kita sudah menyiapkan tenda yang mendapat bantuan dari BNPB untuk mengurai tumpukan pasien yang ada di IGD. Nah, tentu saja pada masyarakat kami harapkan untuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun ke Persahabatan untuk kasus yang betul-betul berat dan kritis. Itu yang dari Sulianti Saroso. Yang kemudian boleh dilanjutin, ada dia Persahabatan? Ya, silakan Pak Dirut. Nah, sekaligus Persahabatan hampir sama, cuman berbedanya di Persahabatan ID, ya, ada 409 tempat tidur dan semula rumah sakit ini adalah rumah sakit umum, ya. Nah, dengan COVID ini pada hari ini sebanyak 55% tempat tidurnya sudah didedikasikan untuk pelayanan COVID, 32 diantaranya ICU dan 165 non-ICU, semuanya ruang isolasi. Nah, dengan lonjakan ini kami telah merencanakan penambahan tempat tidur dengan 4 tahap, ya, dengan 4 tahap bertahap karena adanya perubahan ruangan yang biasa menjadi ruangan isolasi, tentu saja membutuhkan teknis-teknis agar ruangan itu memenuhi persyaratan isolasi. Nah, harapannya kita akan mencapai 90% di akhir Juli ini atau di pertengahan Juli. Jadi 90% kita dedikasikan semuanya untuk COVID. Dan diantaranya adalah sebanyak 50 ruang ICU diantaranya. Nah, seperti halnya di RSPI Sulianti Saroso tadi, kita membutuhkan tambahan tenaga, terutama perawat, ya. Perawat itu 150 kita butuhkan untuk mencapai 90% jumlah tempat tidur, sejumlah 380 tempat tidur, kita membutuhkan tambahan 150 perawat dan 14 dokter. Begitupun kami sampaikan, karena begitu paniknya masyarakat dengan lonjakan kasus ini, mereka sebagian besar ada yang langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Yang semula kita sudah men-setting sistem rujukan melalui SPGDT maupun SIS-Rute, itu diharapkan Rumah Sakit Persahabatan maupun Rumah Sakit Sulianti Saroso
hanya menerima rujukan kasus yang berat dan kritis. Tetapi kami pun sudah menyiapkan apabila terjadi lonjakan yang tinggi ini dengan memasang tenda di depan IGD yang kira-kira kita bisa menampung sekitar 50 pasien untuk mengurai tumpukan-tumpukan pasien yang harus kita layani dengan segera. Dan selanjutnya, tidak semua pasien yang datang ke persahabatan itu harus dirawat di persahabatan, tetapi ada yang harus kita rujuk karena kondisinya tidak berat, tapi ringan masuk ke sedang, maka kita akan rujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar rumah sakit persahabatan. Demikian Bu Nadia, informasi dari RSPI Sulianti Saroso maupun dari RSUP Persahabatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ashar, terima kasih Pak Syahril dan teman-teman semua. Kita buka saja 3 pertanyaan pertama, tapi saya sudah dapat yang pertama dari, saya bacakan saja ya. Yang pertama dari Intan, Harian Kompas. Bagaimana solusi untuk kekurangan tempat tidur perawatan pasien baik isolasi dan ICU di daerah lain seperti Banten, Jogja, dan Jateng, serta Jabar? Bagaimana juga untuk yang di tingkat kabupaten kota? Dan kemudian bagaimana layanan bagi pasien non-COVID yang secara rutin mendapat pelayanan di 3 rumah sakit tersebut dan kondisi kapasitas SDM, obat, dan juga terutama kebutuhan oksigen. Baik, Intan mungkin saya bisa berikan kepada Rumah Sakit Persahabatan dan RSPI. Monggo silakan, kemudian bisa ditambahkan oleh Pak Ashar. Terima kasih. Kalau yang nomor 1 mungkin lebih pas yang menjawab nanti Bu Wiwit atau Pak Anto sebagai Sekretaris Direktur Jenderal. Yang pertanyaannya adalah bagaimana solusi di tempat yang lain, termasuk kabupaten apabila terjadi kapasitas begini. Kemudian kalau pelayanan COVID di RSPI Sulianti Saroso sudah tidak dibuka lagi, baik rawat jalan maupun IGD. Begitu juga untuk di Rumah Sakit Persahabatan, IGD sudah kita mulai tutup untuk pelayanan non-COVID. Hanya kita membuka layanan rawat jalan, di mana rawat jalan ini pasien-pasien kronis yang selama ini harus diberikan perawatan secara rutin. Kemudian untuk obat, insya Allah dari Persahabatan maupun Sulianti Saroso cukup untuk 2-3 bulan ke depan, termasuk alat pelindung diri APD-nya. Kemudian untuk oksigen, kami juga sudah memastikan kepada pihak pemasok, dalam hal ini PT Samator untuk menjamin ketersediaan oksigen saat ini maupun sampai nanti masa lonjakan kasus ini selesai. Saya kira itu Bu Wid yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Yang nomor 2, monggo silakan. Ada tambahan dari Pak Syahril untuk yang pertama, Pak? Atau kita langsung kedua? Ada Bu, jadi mempertegas saja ya. Jadi agar masyarakat tidak panik, harus memahami satu gejala dulu ya. Jadi sudah disampaikan gejala COVID ini ada yang 1 tanpa gejala, yang kedua ringan, sedang, berat, dan kritis ya. Gitu. Asal dibuktikan dengan antigen positif ya, swab antigen positif atau dengan swab PCR ya positif. Nah, tentu saja pengkriterian ini untuk dimaksudkan isolasinya. Jadi kalau dia OTG dan ringan, itu cukup diisolasi mandiri atau isolasi terpantau tadi, terpusat ya. Nah, apa itu yang disebut dengan OTG? Yang betul-betul tidak ada gejala. Tetapi dalam swabnya, itu dia mengandung virus corona atau COVID-19 ini, yang itu mempunyai suatu risiko penularan pada yang lain, walaupun tanpa gejala. Inilah yang kadang-kadang membahayakan bagi kita, kawan-kawan, tetangga kita atau saudara yang tanpa gejala ini, ternyata dia positif. Yang kedua kalau ringan sudah mulai dengan batuk, ada demam gitu ya, kemudian sakit tenggorokan dalam skala yang tidak berat. Ini cukup diisolasi mandiri juga, ya. Nah,
sudah masuk ke sedang, dengan adanya gangguan pernapasan, dimulai dengan sesak napas, gitu ya, ini satu hal yang perlu dipikirkan, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi sekali lagi, yang sedang ini cukup rumah sakit di yang terdekat, tidak perlu harus rumah sakit rujukan. Nah, baru yang kriteria berat dan kritis, inilah yang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Nah, tentu saja idealnya melalui sistem rujukan SPGDT dari rumah sakit yang di bawahnya, atau kami juga memberi kesempatan apabila memang terjadi di rumah langsung sedang berat dan kritis, itu bisa juga langsung ke rumah sakit Sulianti Saroso maupun ke RSUD Persahabatan. Satu lagi, Mbak Wit atau teman-teman, masalah komorbid ini penting, ya. Walaupun sedang, kadang-kadang kalau dia dengan komorbid itu bisa diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal atau penyakit kronis yang lain, maka ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, saya kira itu kriterianya. Baik, terima kasih Pak Sahril. Nomor 2, Bu Nadia, mohon dijawab dalam kesempatan ini disampaikan kepada masyarakat kenapa harus ambil kesempatan menerima vaksin dan setelah divaksin harus tetap menjalani prokes. Silakan Bu Nadia. Baik, pertama vaksin adalah salah satu upaya preventif ya. Jadi vaksin ini menyiapkan tubuh kita untuk kemudian memiliki sel memori yang sifatnya nanti kalau pada saat kita terinfeksi virus COVID-19 kita sudah siap sedia untuk melawan. Dengan adanya vaksin ini tentunya akan segera menetralisir antigen dari virus yang kemudian gejala dan penularannya itu akan semakin turun. Nah, vaksin harus sekarang dan karena semua vaksin itu sudah merupakan vaksin yang tersertifikasi oleh WHO, baik Sinovac, Sinopharm atau AstraZeneca, dan kita tahu bahwa vaksin ini diperebutkan oleh banyak dunia, sehingga vaksin yang ada sekarang adalah vaksin yang harus kita terima karena akan memberikan perlindungan kepada kita. Kedua, mengapa harus tetap menjalani protokol kesehatan? Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, yang artinya laju penularan virus masih sangat tinggi, itu yang pertama. Kedua, jumlah virus juga masih sangat banyak. Yang ketiga adalah munculnya varian-varian baru. Jadi ini yang mengapa kemudian kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, kita masih membutuhkan waktu untuk mencapai kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi plus protokol kesehatan adalah perlindungan berganda untuk kita dalam menghadapi pandemi dan tentunya menghadapi varian baru virus COVID-19. Jadi supaya pemahaman sama kepada para teman-teman pers, jadi yang dibutuhkan tambahan tenaga, nakes itu semuanya adalah profesional. Iya, tadi lagi kompresi pers kemarin. Cuman sebutannya dia relawan, bukan relawan yang dia katakan hanya membantu-bantu tanpa profesional. Jadi gitu Bu Wit. Jadi yang relawan kita akan untuk membantu layanan di rumah sakit ini adalah semuanya profesional. Ya, kayak dokter spesialis ya, Pak Sahril ya. Dokter perawat itu profesional semua. Ya, jadi itu adalah tenaga-tenaga relawan, adalah tenaga-tenaga yang profesional, teman-teman media. Baik, kita sudah maghrib dan juga beberapa narasumber kita sudah ada kegiatan lain berikutnya yang akan menyusul. Terima kasih banyak Prof. Kadir, matur nuwun sangat. Kemudian Pak Sahril, Pak Aco, dan juga Pak Yuda, Mbak Loli. Kemudian Bu Jubir terutama, terima kasih Bu Jubir yang sudah turun ke bawah. Terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman semua media, terima kasih sudah bergabung. Secepatnya kami akan ada preskon kedua terkait dengan yang teman-teman tanyakan di beberapa pertanyaan yang saya hold sore ini ya. Nanti insya Allah tim kami akan bikin preskon. Jadi sekali lagi disiplin dengan protokol kesehatan 5M dan juga ikut vaksinasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Aco, Prof. Kadir, Pak Bu Nadia, Pak Sahril, Pak Yuda, teman-teman semuanya yang ada di rumah sakitnya yang berbadan dua itu, Mbak Loli, Mbak Vivi, semuanya, matur nuwun.